Shalom, Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap Bapak, Ibu, dan adik-adik yang ada di rumah semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali pada saat ini seluruh keluarga di gereja-gereja Kristen Jawa kembali memasuki masa raya bulan keluarga. Namun, masa raya bulan keluarga kali ini memang terasa berbeda karena kita harus mengadakannya di masa-masa pandemi COVID-19. Namun tak mengapa, kiranya sekalipun kita terbatas, hal itu tidak mengurangi sedikit pun semangat kita untuk bersekutu bersama dengan keluarga masing-masing yang ada di rumah. Dan pada hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu penjelasan bahan dasar masa raya bulan keluarga yang akan disampaikan oleh yang terkasih Bapak Pendeta Bambang Santoso SH SSI. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena cinta kasih-Mu Engkau membimbing kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Dan pada kesempatan kali ini Tuhan, kami hendak menggumuli kebenaran firman-Mu. Kami akan mendengarkan bersama-sama penjelasan bahan dasar masa raya bulan keluarga pada kali ini. Tuhan Yesus, kami percaya Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun kami. Mulai dari hari ini hingga minggu-minggu selanjutnya kami akan mengadakan persekutuan doa. Kiranya apa yang kami lakukan pada saat ini boleh menguatkan iman kami, dan kiranya ini bisa menjadi semangat bagi kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang jauh dari kata sempurna ini kami panjatkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di dalam aktivitas kegiatan bulan keluarga yang sudah dimulai dengan khotbah pembukaan pada tanggal 4 Oktober yang lalu. Kali ini kami akan membawakan bahan dasar bulan keluarga dengan tema seni merawat keluarga. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tentu di dalam masa pandemi seperti ini banyak sekali yang kita rasakan seperti kesulitan ekonomi, kekhawatiran tentang berbagai hal, dan salah satunya adalah kebosanan. Ada keluarga-keluarga yang mampu mengantisipasi bahkan menikmati situasi yang penuh dengan keterbatasan ini. Ketika harus lebih banyak di rumah, dia merasakan satu berkat sendiri karena bisa berkumpul dengan anak istri, bisa melakukan berbagai aktivitas di rumah, menanam dan sebagainya. Tapi ada juga keluarga yang betul-betul merasakan kejenuhan karena tiap hari melakukan sesuatu yang rutin dan bertemu dengan orang-orang itu saja, bahkan tidak bisa bertemu dengan teman-teman yang biasanya kumpul-kumpul bersama. Satu hal yang menarik adalah pertanyaan apakah keluarga atau rumah itu masih menjadi suatu daya tarik seseorang, sehingga seseorang selalu ingin pulang ke rumah. Ketika seseorang masih rindu untuk pulang ke rumah, rindu untuk bertemu keluarga, ini pertanda baik. Tetapi ketika keluarga atau rumah sudah dirasakan sebagai sesuatu yang tidak nyaman, ini pertanda buruk. Stephen Covey mengungkap bahwa saat ini angka perceraian semakin meningkat, dan itu tentu bukan berita yang baik.
Kita tidak ingin hal-hal buruk terjadi pada anak-anak Tuhan. Karena itu marilah kita menghayati masa-masa bulan keluarga ini dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang terkasih, kehidupan keluarga banyak kali diawali dari dua orang yang bercinta. Diawali dari cinta. Walaupun ada juga keluarga yang tidak diawali dengan cinta, tapi mungkin tidak banyak ya, dengan motif-motif tertentu. Dan dengan harapan-harapan ingin berbagi hidup dengan seseorang, ingin hidup dengan seseorang yang dicintai, tidak ingin hidup seorang diri, ingin setia kepada Allah dengan mencintai Dia berserta dengan orang yang dikasihinya, ya, ingin mendapatkan apa yang tidak didapatkan di dalam keluarga besar sebelumnya. Tentu banyak hal. Nah, karena keluarga itu penuh dengan dambaan dan diawali dengan cinta, maka pernikahan itu dihayati sebagai satu kebahagiaan. Ya. Bahkan Adam mengungkapkan kebahagiaan itu dengan kata-kata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Tetapi keluarga yang diawali dengan cinta dan kebahagiaan ini kemudian seiring dengan waktu mengalami berbagai dinamika dan romantika sampai banyak godaan, cobaan terjadi. Dan ketika ada hal-hal yang buruk, kadang-kadang yang kita lihat adalah setiap anggota keluarga mencari kambing hitam, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Seharusnya mereka tidak begitu saja menyalahkan, tapi seharusnya berempati. Andai kata saya menjadi seperti dia, ya, ngomong harus begini, harus begitu, tentu saya akan mengalami seperti ini. Andai kata saya menjadi seperti bapak yang harus mencari nafkah, harus memikirkan ini, memikirkan itu, maka ketika terjadi sesuatu yang ini, saya pun mungkin akan mengalami hal yang sama. Itu berempati. Tapi yang terjadi seringkali justru antipati. Ya. Yang terjadi adalah antipati. Memang empati kepada seseorang itu bukan sesuatu hal yang mudah. Satu kisah yang ditulis di dalam buku Bulan Keluarga ini, bagaimana seorang suami yang bernama Franz bingung memikirkan hadiah apa yang harus diberikan kepada istrinya pada ulang tahun perkawinan. Kemudian tiba-tiba dia teringat, oh ya, istri saya itu setiap kali selalu makan kepala ikan. Lalu dia berpikir, istri saya itu memang penggemar kepala ikan. Dan di hari yang istimewa itu, sang suami kemudian membeli kepala ikan yang cukup besar dan dibungkus. Istrinya dengan penuh penasaran dan berdebar-debar, oh, apa ini hadiah dari suami? Ya. Sementara sang suami siap-siap menanti bagaimana istrinya mengucapkan ucapan terima kasih atas perhatiannya. Tapi begitu kado dibuka, istrinya terbelalak. Sang suami penasaran, ada apa ini? Ya. Tetapi istrinya justru marah dan mengatakan bahwa suaminya keterlaluan. Ya. Kenapa dalam momen yang penting ini kok menghadiahkan kepala ikan?
Lalu suaminya menyatakan, "Ya, bukankah selama ini kamu selalu mengkonsumsi ya kepala ikan?" Lalu sang istri menyatakan, "Iya, karena saya selalu menyisihkan dagingnya itu untuk suami dan anak-anak. Ya, lalu saya cukup makan kepala ikan." Nah, kesalahpahaman ini kan terjadi karena memang ya ketidakpengertian, ya, tidak mengertian. Ya. Jadi kita merasa kadang-kadang memahami tapi sebetulnya tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, cinta itu tidak terus langgeng, ya. Cinta itu terus tidak tumbuh dan berkembang dengan sendirinya, tapi cinta itu seperti tanaman, ya, yang harus dipersiapkan dengan baik, dirawat, tanahnya didangir, diberi air yang cukup, diberi penyinaran yang tepat, ya. Jadi cinta ini sesuatu yang tidak bisa tumbuh dengan sendiri begitu saja. Nah, karena itu di dalam bulan keluarga ini kita diajak bagaimana kita merawat keluarga, ya, merawat cinta yang tumbuh. Di dalam judulnya disebutkan seni merawat keluarga. Mengapa seni? Karena tidak selalu cara-cara, model-model yang dipakai oleh keluarga itu sama. Masing-masing keluarga itu berbeda kondisinya, berbeda situasinya, latar belakangnya. Karena itu gaya, model itu harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga. Inilah yang disebut dengan seni merawat cinta. Di dalam khotbah pertama bulan keluarga dianalogikan dengan kebun anggur, ya. Kebun anggur yang harus dirawat sedemikian rupa, ya. Dan kita tahu bahwa perawat utama itu sebetulnya Tuhan. Kita ini dititipi, ya, diberi hak untuk merawat. Tetapi kita sebetulnya bukan penguasa. Kita bukan pemilik, ya. Karena itu kita harus taat dan meneladan bagaimana cara Tuhan itu merawat kehidupan kita yang penuh kasih. Di sini penting sekali setiap anggota keluarga mendengarkan suara Tuhan. Karena ketika kita merasa kita yang paling benar, kita yang memiliki, kita yang paling berkuasa, semua harus menurut saya, sementara kita tidak mendengarkan suara Tuhan, disinilah terjadi satu keresahan. Dan ketika ada kesadaran di dalam diri kita bahwa Allah terus berkarya, Allah campur tangan, ini memberi ketenangan kepada keluarga kita masing-masing. Rasa syukur ini membuat kita juga bisa menghargai anggota keluarga satu dengan yang lain. Karena semuanya adalah karunia, suami karunia, istri karunia, anak adalah karunia. Kita harus bisa mengasihi, kita harus bisa menghargai. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama terus-menerus melakukan cinta. Saya mengakhiri dengan suatu
ucapan ketika seseorang berkonsultasi kepada seorang pendeta. Dia mengatakan, "Pak Pendeta, apa yang harus saya lakukan? Karena saya sudah tidak mencintai istri saya." Lalu pendeta tadi mengatakan, yang harus Anda lakukan adalah terus mengasihi. Ya. Karena harus kita lakukan terus. Dengan demikian cinta itu terus bertumbuh. Selamat menghayati bulan keluarga. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baru saja telah kita dengarkan penjelasan dari Bapak Pendeta Bambang Santoso SHSSI. Kiranya penjelasan yang ditayangkan kali ini boleh menjadi dasar di dalam kita mengikuti persekutuan doa setiap hari Rabu, setiap minggu selama bulan Oktober ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dan juga adik-adik yang ada di rumah bisa selalu mengikuti tayangan ini. Jangan lupa untuk saksikan channel YouTube GKJ Sampangan Keratenan, dan kiranya tayangan-tayangan yang ditampilkan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum tayangan ini berakhir, mari kembali kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyertai jalannya pemahaman bahan dasar pada kesempatan kali ini. Kami berharap, kami berdoa, kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun kami di dalam kami menggumuli firman-Mu. Kami menyerahkan persekutuan doa minggu depan, kiranya boleh berjalan dengan lancar, dan kami Jemaat GKJ Sampangan Keratenan maupun seluruh pemirsa tayangan ini boleh mengikutinya dengan baik. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang selalu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian tayangan kali ini. Sampai berjumpa di tayangan-tayangan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.